Halo sahabat inspirasi semua, apa kabar? Kemarin telah kita bahas tentang berkaitan bahasa Esperanto. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali mengenai tentang pembahasan Esperanto. Kenapa? Karena saya rasa bahasa Esperanto ini very interesting, jadi sangat menarik untuk kita bahas seperti itu. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin membahas, ingin memberikan kepada teman-teman semua bagaimana sih bentuk bahasa Esperanto tersebut, bentuk karakteristiknya baik dari alfabet seperti itu, kemudian kata ganti dalam bentuk bahasa Esperanto dan lainnya. Nah, sebelum berbicara tentang bentuk karakteristik bahasa Esperanto, saya ingin sedikit mengulang kembali ya, seperti itu, ingin mengulang kembali bahwasannya bahasa Esperanto ini adalah merupakan bahasa buatan seperti itu. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh L.L. Zamenhof seperti itu. Kok bisa? Ya, karena telah saya jelaskan sejarahnya pada pertemuan yang sebelumnya seperti itu. Kalau kita ketahui bahasa Esperanto ini merupakan bentuk bahasa buatan, yaitu oleh L.L. Zamenhof. Nah, yang mana bahasa Esperanto ini juga paling banyak diucapkan di seluruh dunia. Tapi bentuk bahasa buatan ya maksudnya. Jadi bentuk bahasa buatan yang paling banyak diucapkan di seluruh dunia seperti itu. Kemudian nama Esperanto ini adalah nama samaran dari L.L. Zamenhof, nama beliau sendiri yang menerbitkan tentang bahasanya, yaitu pada tahun 1887 seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih bentuk karakteristik bahasa Esperanto. Oke, dari pertama kita akan melihat bentuk abjad bahasa Esperanto seperti itu. Nah, bagaimana sih bentuk abjad bahasa Esperanto seperti itu? Kalau kita perhatikan, abjad Esperanto ini juga masih berbentuk alfabet Latin seperti itu. Jadi alfabetnya masih mudah untuk kita ucapkan seperti itu, dan saya rasa juga tidak terlalu jauh dengan bentuk bahasa Indonesia karena sama-sama menggunakan alfabet Latin, kecuali menggunakan alfabet Sirilik atau Hangul atau hiragana, katakana mungkin sangat berbeda seperti itu, apalagi dengan menggunakan aksara Thai atau aksara Devanagari, itu justru sudah sangat berbeda. Nah, abjad bahasa Esperanto ini terdiri dari 28 huruf. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini beberapa persamaan dan perbedaan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini. Di antaranya saja ada huruf A seperti pada mama, kemudian T seperti pada tsunami, kemudian C seperti pada coklat, dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa abjad di dalam alfabet bahasa Esperanto. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari bahasa Esperanto, ya teman-teman harus mengingat dan menghafalkan abjad tersebut. Dan untuk bahasa Esperanto saya rasa tidak sulit untuk dipelajari, karena kenapa? Karena di internet atau di Google juga sudah banyak menyediakan tentang pembelajaran bahasa Esperanto, bahkan sudah ada juga kursus-kursusnya seperti itu. Dan sudah ada juga di Google Translate sudah tersedia bentuk bahasa Esperanto, kecuali kalau teman-teman belajar bahasa Mesir kuno ya. Bahasa Mesir kuno, Al-Misri atau Qadimah, yang menggunakan hieroglifnya ya, bukan yang di modern seperti itu. Nah, itu sulit ya, kita cari di internet pun sulit seperti itu. Ada tapi biasanya sulit jika kita menemukan bentuk yang tersusun atau terstruktur seperti itu secara komprehensif. Nah, di sini tadi telah kita perhatikan bentuk abjadnya. Kemudian ada pelafalan juga. Pelafalannya ya sama. Kalau kita perhatikan di situ ada amiko. Nah, itu contoh bentuk dari pelafalannya. Kemudian ada penekanan juga seperti itu. Ada penekanan ya. Biasanya kalau penekanan dalam suatu bahasa itu kita mengingatnya bahasa Rusia seperti itu ya, karena dalam bahasa Rusia juga ada penekanan seperti itu. Kemudian
eh, ada artikel. Artikel di sini adalah artikel definitif atau kata sandang adalah, seperti itu. Ya. Kemudian hal ini tanpa terkecuali, tidak ada perubahan dalam gender, kasus atau jumlah, tidak ada artikel indefinitif, seperti itu. Nah, kemudian ada bentuk artikel definitifnya juga. Ya, kemudian kata ganti sendiri seperti saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dia untuk benda dan binatang, kami, mereka, seperti itu. Kemudian ada kata ganti kepunyaan juga. Biasa ya, seperti punyaku, punyamu. Kalau dalam bahasa Inggris ya mungkin seperti mine, yours, seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada seperti li, laka, seperti itu, lahu, dan lain-lainnya. Nah, di dalam bentuk bahasa Esperanto juga ada. Kemudian ada kata benda, ya, ada kata benda. Kemudian ada kata jamak. Kemudian ada kata kerja, seperti itu, terdiri dari beberapa bagian. Kemudian ada bentuk partikel afirmatif, ya. Kemudian ada bentuk partikel negatif. Nah, saya rasa ini hanya sekilas seperti itu, agar teman-teman semua mungkin yang belum pernah mengetahui tentang bahasa Esperanto atau belum pernah belajar sama sekali tentang bahasa Esperanto, dan semoga ini menambahkan ilmu yang baru untuk teman-teman semua, seperti itu, khususnya bagi yang belum pernah belajar sama sekali, ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin belajar bahasa Esperanto, sudah banyak kok seperti itu. Bahkan di Indonesia pun sudah ada komunitas-komunitas setiap di provinsinya, seperti itu, seperti di Aceh. Tidak tahu ya kalau di daerah-daerah yang lain, seperti itu. Nah, kemudian sudah banyak juga lembaga-lembaga pembelajaran bahasa asing. Di sana juga tertera ada pembelajaran bahasa Esperanto, seperti itu. Dan saya rasa kalau teman-teman ingin belajar bahasa Esperanto ini tidak begitu sulit, ya. Artinya mudah kalau teman-teman niat untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena aksaranya juga masih menggunakan aksara Latin, seperti itu, ya. Jadi masih tergambarlah oleh kita, seperti itu. Kecuali kalau teman-teman tadi belajar kayak bentuk bahasa Mesir kuno, bentuk alfabet hieroglif, seperti itu. Wah, itu sulit rasanya, ya, karena tidak terbiasa. Jangankan kita aja belajar contoh bahasa Mandarin yang tadi kita sudah terbiasa alfabet A, B, C, tiba-tiba kita menemukan bentuk contohnya dalam bahasa Mandarin itu ada alfabet Hanyu Pinyin dan Zhongfao. Kita akan kaget, seperti itu. Nah, oleh dari itu silahkan jika yang ingin mempelajari bahasa Esperanto. Baik, sharing pada kesempatan ini semoga bermanfaat dan semoga dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua. Terus semangat di dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.